Tak semua orang diam. Di saat ribuan orang ditangkap, dibungkam, bahkan dibunuh tanpa proses hukum, sekelompok buruh di Klaten memilih melawan. Peristiwa tahun 1965 sering dikenang sebagai masa ketika ketakutan melumpuhkan nalar. Mereka yang dituduh terlibat dalam G30S, baik karena afiliasi politik, organisasi, atau sekadar salah pergaulan, ditangkap, dipenjara, bahkan hilang tanpa jejak. Di banyak tempat, masyarakat bungkam, pasrah pada gelombang penangkapan yang datang tiba-tiba. Namun, Klaten menjadi pengecualian yang langka. Di kota kecil Jawa Tengah ini, sejumlah aktivis buruh yang tergabung dalam SOBSI justru mencoba menyusun perlawanan. Mereka tahu pasukan Repkad yang terkenal keras tengah menuju selatan setelah melakukan operasi militer di Semarang dan kota-kota lainnya. Menyadari situasi genting, para buruh mencoba melindungi wilayah mereka dengan mogok kerja, memblokade jalan, hingga menebang pohon-pohon untuk menghambat laju pasukan. Salah satu saksi hidup dari momen langka ini adalah Winata, mantan pengurus SOBSI Tegal Gondo. Dari kisahnya, kita bisa melihat bahwa bahkan dalam masa gelap sekalipun, ada nyala kecil keberanian yang mencoba bertahan. Video ini mengangkat kembali cerita tentang perlawanan yang nyaris terlupakan dan jejak kejaman yang menyertainya. Oktober 1965, Klaten tidak tinggal diam. Di tengah arus ketakutan, pembungkaman, dan gelombang penangkapan terhadap mereka yang dituduh terlibat G30S, segelintir kaum buruh di Klaten justru mengambil sikap berbeda. Ketika banyak yang memilih diam, menyerah, atau pasrah ditangkap dengan tuduhan samar, para aktivis buruh di Klaten melakukan perlawanan. Mereka tahu, pasukan Repkad yang terkenal ganas itu sudah bergerak dari Semarang menuju selatan. Di kota-kota sepanjang pantai utara Jawa Tengah, kabar penyiksaan dan penangkapan massal telah menyebar. Maka, sekelompok aktivis yang tergabung dalam SOBSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, pun mencoba menghimpun kekuatan terakhir. Salah satu saksi hidup dari peristiwa ini adalah Winata, mantan pengurus SOBSI dari Tegal Gondo, Klaten. Dalam wawancara, ia menisahkan bagaimana dirinya dan kawan-kawan mengorganisasi protes dan mogok kerja sebagai bentuk perlawanan. Mereka juga menebangi pepohonan di pinggir jalan, mencoba menghambat laju kendaraan militer yang hendak masuk ke wilayah Klaten. Protes itu kita lakukan, meski sudah tak lagi didengarkan oleh penguasa, ujar Winata. Pemogokan kami terjadi di pabrik karung Delanggu, perkereta-apian, dan serikat buruh gula. Kami berusaha bertahan, meski tidak ada lagi instruksi pusat. Namun, semua itu bersifat reaktif dan tanpa koordinasi yang kuat. Tak ada strategi yang jelas, tak ada dukungan dari atas. Perlawanan itu mudah dipatahkan oleh kekuatan militer yang sudah siap tempur. Dan setelahnya, dimulailah penangkapan demi penangkapan. Diseret, dicambuk, dan ditahan. Tanggal 30 Oktober 1965 menjadi titik balik bagi Winata. Dalam sebuah operasi besar-besaran, pasukan Repkad menyisir wilayah Klaten. Saat itu, Winata dan sejumlah kawan digiring ke sebuah lapangan terbuka. Tak ada peringatan, tak ada pemeriksaan formal. Yang ada hanya intimidasi dan kekerasan. Mereka dipaksa merangkak di tanah, satu persatu disiksa di depan umum. Cambuk tebal milik tentara mendarat berkali-kali di punggung mereka, yang sudah kotor oleh debu dan lumpur. Tidak ada yang peduli apakah mereka bersalah atau tidak. Di mata pasukan yang datang dari luar daerah, semua yang berbau kiri adalah musuh negara. Repkad sudah bawa pecut besar itu, kenang Winata. Kita disuruh merangkak, terus dipecuti. Jalan di depan umum, digiring seperti binatang. Malam itu, ia ditahan di markas Repkad di Kartasura. Di tengah ketidakpastian dan ancaman eksekusi tanpa pengadilan, nasibnya ditentukan bukan oleh hukum, tetapi oleh keberuntungan. Seorang lurah dari desanya datang dan bersaksi bahwa Winata bukan orang yang dikenal aktif secara politik. Bagi tentara, informasi lokal seperti ini masih dianggap penting. Dan memang, aktivitas Winata selama ini lebih banyak dilakukan di luar desa, di kota, di kantor-kantor organisasi buruh, atau di daerah-daerah lain tempat ia memberi pelatihan. Pagi harinya, ia dilepas, tapi rasa aman itu tak bertahan lama. Saya tahu, cepat atau lambat mereka akan tahu siapa saya sebenarnya, kata Winata. Ia segera memutuskan untuk bersembunyi. Ia dan kakaknya hidup dalam pelarian, berpindah-pindah tempat demi menghindari penangkapan ulang. Tapi pengejaran terus berlangsung. Dan hanya berselang 1 bulan setelah penangkapan pertama,
Tepat pada 30 November 1965, keduanya ditangkap kembali. Kali ini mereka dibawa ke markas Handra, Pertahanan Rakyat, lalu dipindah ke kantor polisi di Delanggu, dan akhirnya ke Kodim Klaten. Setiap pemindahan berarti interogasi ulang, tekanan psikologis, dan potensi penyiksaan. Tidak ada kepastian, tidak ada pendamping hukum, tidak ada hak untuk bertanya kenapa. Di Kodim, interogasi berlangsung lebih intens. Winata dipaksa mengakui keterlibatannya dalam pemogokan buruh dan aksi menebangi pohon untuk menghambat Perkat. Ia menolak, bukan karena berani, tapi karena tahu pengakuan itu bisa menjadi tiket menuju eksekusi. Ia beralasan bahwa dirinya tak tahu menahu soal aksi-aksi tersebut. Ia tak membantah bahwa ia buruh, tapi menegaskan bahwa selama ini ia lebih banyak memberi pelatihan teknis dan tidak terlibat langsung dalam mobilisasi massa. Ia mencoba menyelamatkan diri dengan cara satu-satunya yang tersisa, menyangkal. Namun dalam situasi saat itu, logika dan bukti tak banyak berarti. Tuduhan bisa datang dari mana saja, dan kecurigaan sudah cukup untuk membuat seseorang menghilang. Bagi Winata, hari-hari berikutnya akan menjadi ujian panjang antara hidup dan mati. Tengah malam yang tak pernah kembali. Ada malam-malam yang tak pernah habis dalam ingatan. Bagi Winata, malam 26 Maret 1966 adalah malam semacam itu, malam di mana harapan runtuh dan kehilangan tak bisa dicegah. Malam itu, di tengah kesunyian penjara, suara separuh tentara menggetarkan lantai. Pintu-pintu sel terbuka satu persatu. Petugas memanggil nama-nama tahanan. Ada 15 orang. Winata dan kakaknya termasuk di antaranya. Mereka tidak diberi penjelasan, tidak tahu akan dibawa kemana. Tapi di antara para tahanan, isyarat itu sudah cukup jelas. Tidak ada interogasi tengah malam. Tidak ada pemindahan lokasi yang dilakukan diam-diam kecuali untuk satu tujuan, eksekusi. Winata ditempatkan di kelompok 4. Kakaknya, yang selama ini menemaninya dalam pelarian dan penahanan, masuk kelompok 11. Dengan langkah berat dan pikiran kosong, mereka digiring ke tempat yang tak mereka ketahui. Hanya satu hal yang pasti, itu adalah perpisahan. Itulah malam terakhir saya melihat kakak saya, ujar Winata dengan suara perlahan. Setelah itu, tak satu pun dari kelompok 11 yang kembali. Tidak ada berita, tidak ada jenazah, tidak ada kuburan yang ditandai. Mereka lenyap begitu saja, seperti ribuan lainnya yang dihilangkan secara sistematis dalam gelombang pembersihan pasca G30S. Winata yakin kakaknya telah dibunuh malam itu bersama rekan-rekan sekelompoknya. Ia tidak butuh bukti fisik, pengalaman panjang dalam tahanan sudah cukup mengajarinya membaca tanda-tanda. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Winata sendiri masih harus menunggu 7 tahun sebelum bisa kembali menghirup udara bebas. Ia dibebaskan pada Oktober 1972, tanpa pengadilan, tanpa vonis, tanpa permintaan maaf. 7 tahun di penjara hanya karena menjadi bagian dari gerakan buruh yang sah pada masanya, memberikan pelatihan, membangun solidaritas, dan memperjuangkan hak hidup yang layak. Ironisnya, aktivitas seperti itu, yang di masa normal dianggap sah dan bahkan terhormat, menjadi alasan cukup untuk dihukum tanpa proses hukum. Dan malam itu, malam ketika kakaknya hilang tanpa jejak, menjadi garis batas yang memisahkan hidup Winata sebelum dan sesudah penjara. Ia tak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga kehilangan keluarga, kehilangan kepercayaan pada keadilan, dan kehilangan masa depan yang pernah ia bayangkan. Mengapa perlawanan itu penting? Perlawanan kaum buruh Klaten mungkin tak mengubah jalannya sejarah besar. Ia tak menghentikan operasi militer, tak membalikkan nasib ratusan ribu yang ditangkap, disiksa, atau dibunuh. Tapi justru karena keterbatasannya itulah, perlawanan ini penting untuk diingat. Ia menunjukkan bahwa dalam saat-saat tergelap sejarah Indonesia, ketika ketakutan menyelimuti desa-desa, ketika tuduhan bisa berujung ke liang kubur, dan ketika tetangga mulai saling mencurigai, masih ada sekelompok orang yang berkata tidak. Tidak pada pembungkaman, tidak pada ketidakadilan, tidak pada kerasan yang membabi buta. Para buruh di Klaten bukan pejuang bersenjata. Mereka bukan komandan milisi. Mereka adalah orang-orang biasa, pekerja pabrik, aktivis serikat, petani, dan pendidik. Yang mereka miliki hanya kesadaran kolektif dan keberanian moral. Mereka tidak punya strategi militer, tidak punya perlindungan politik, bahkan tak punya jaminan hidup di hari esok. Tapi mereka memilih tetap berdiri. Dalam sejarah yang sering ditulis dari sudut pandang penguasa atau militer, kisah-kisah kecil seperti ini mudah terhapus. Nama-nama seperti Winata nyaris tidak dikenal. Padahal, mereka adalah saksi sekaligus korban dari satu bab penting dalam perjalanan bangsa. Mereka adalah pengingat
bahwa tragedi tahun 1965 bukan hanya soal komunisme versus negara, tapi soal manusia versus ketakutan, tentang keberanian bertahan di saat tak ada lagi ruang untuk berharap. Kisah Winata memperlihatkan bahwa korban tahun 1965 bukan sekadar angka dalam laporan penelitian atau tumpukan data arsip. Mereka punya wajah, punya keluarga, punya impian yang direnggut tanpa alasan yang sah. Dan yang terpenting, mereka punya suara, meski suara itu baru terdengar puluhan tahun kemudian lewat cerita seperti ini. Dengan mengangkat kembali perlawanan kaum buruh Klaten, kita bukan sedang mengagungkan ideologi atau menilai ulang sejarah dengan kacamata politik. Kita sedang melakukan sesuatu yang lebih mendasar, mengembalikan kemanusiaan kepada mereka yang pernah dirampas haknya. Kita sedang berkata bahwa setiap keberanian, sekecil apapun, layak dikenang. Dan dalam mengenang itu, kita belajar bahwa sejarah tak selalu milik mereka yang menang. Jangan biarkan kisah ini terkubur. Bagikan video ini, dan mari kita belajar melihat sejarah dengan mata yang lebih jernih. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk konten-konten sejarah yang sengaja disembunyikan.